untuk terjadinya riak-riak pemuncakan hasut-menghasut, bahkan hingga bersifat ekstrim, berubah wujud menjadi diantaranya sebagai sebuah perseteruan atau setidaknya sebagai peristiwa ancam-mengancam misalnya, bakal mudah merebak-marak ke permukaan di sepanjang bulan Imlek yang kedua pada Jigwe ini. Bahkan kecenderungan untuk berkembang hingga diwarnai beragam modus dan segudang intrik pun diramalkan pula bakal memuncakkan kekhawatiran maksimal, membesar hingga melebihi perkiraan, bahkan melebihi estimasi mereka yang justru terlibat di dalamnya. Aspek prinsip diramalkan belum tampak ataupun belum terasa menggeliat. Artinya, belum banyak berubah atau dapat dikatakan pula masih relatif berkestabilan pada kondisi semula. Dalam artian, masih pada situasi yang tidak jauh berbeda dengan era sebulan lalu, era pada bulan pertama Imlek Ciagwe, di tahun yang baru, di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576, di mana kecenderungan terjadinya situasi berpola dinamika hasut-menghasut pada saat itu diramalkan masih bakal dan atau masih terus berkelanjutan. Bukan hanya itu saja, peluang untuk terjadinya riak-riak pemuncakan hasut-menghasut, bahkan hingga bersifat ekstrim, di mana pola hasut-menghasut itu pun berpeluang berubah wujud. Berubah wujud menjadi diantaranya sebagai sebuah perseteruan atau setidaknya sebagai peristiwa ancam-mengancam misalnya. Diramalkan pula bakal mudah merebak-marak ke permukaan di sepanjang bulan Imlek yang kedua pada Jigwe ini. Merebak hingga menjadi sebuah deraan problema yang dikhawatirkan takkan mudah untuk dielakkan. Apalagi kalau indikasi kemunculannya tidak segera diantisipasi, tidak segera dikelola, ataupun tidak segera ditanggulangi sedini mungkin. Bahkan kecenderungan untuk berkembang hingga diwarnai beragam modus dan segudang intrik pun diramalkan pula bakal memuncakkan kekhawatiran maksimal, di mana beragam hasutan, beragam perseteruan, dan beragam problema itu pun bisa tanpa dinyana, tanpa terduga, tahu-tahu berpeluang membesar hingga melebihi perkiraan, bahkan melebihi estimasi mereka yang justru terlibat di dalamnya. Patut Anda ketahui bahwa sebagai pebisnis, baik Anda itu pengusaha, pedagang, karyawan, ataupun Anda sebagai birokrat, teknokrat, ataupun
Anda yang berkiprah sebagai profesional dalam bidang aktivitas apapun, kalau pada komposisi elemen kelahiran Anda ternyata memiliki keteguhan prinsip, di era sebulan Imlek ini patut ekstra waspada. Loh kenapa? Jangan-jangan Anda yang bakal melakukan upaya penghasutan, pengancaman, atau bahkan merupakan pemicu terjadinya sebuah perseteruan. Sebaliknya, Anda yang merasa kurang apalagi tidak memiliki keteguhan prinsip, diramalkan bakal mudah didera bermacam hasutan. Karenanya kepada Anda yang merasa mudah, terlebih sangat mudah sekali dirasa, rasanya gampang sekali terhasut, disarankan agar Anda meningkatkan kehati-hatian pula. Patutlah Anda bersikap ekstra waspada. Apakah itu terhadap deraan hasutan, deraan ancaman itu sendiri, ataupun terhadap segala sesuatu apapun yang bersifat mencurigakan. Penting bagi Anda untuk bisa menahan diri agar tidak mudah terhasut, agar tidak mudah mengancam ataupun terancam karena alasan apapun. Jangan sampai oleh karenanya, sadar ataupun tidak, hal itu pada akhirnya memicu lahir dan berkembangnya sebuah perseteruan. Apakah itu perseteruan yang berskala besar atau yang berskala kecil sekalipun. Terlebih, kalau sio Anda di tahun ular kayu ini sedang dirundung ciong ketidakselarasan. Hal itu pun hendaknya Anda antisipasi, bahkan patut dihindari pula oleh Anda yang berjumlah nilai keberuntungan rendah, terutama yang di bawah 5. Untuk mengetahui berapakah jumlah nilai keberuntungan Anda di tahun ular kayu ini, silakan Anda menghitungnya berdasarkan nilai pada tabel data kelahiran Anda yang tertera pada ketiga tabel pada kalender 2025 Imlek 2576. Penting sekali bagi Anda untuk mengetahui dan memaknai jumlah nilai keberuntungan Anda sendiri. Ini penting pula demi dan untuk senantiasa dicamkan benar. Penting agar bisa disikapi dengan seobjektif mungkin. Di antaranya agar pemuncakan amarah. Pemuncakan amarah yang pada bulan Imlek kedua Jigwe ini diramalkan mudah mencuat ke permukaan, kelak takkan sukar Anda antisipasi, hingga mudah pula Anda tanggulangi sebagaimana mestinya. Dengan bersikap semacam itu, diharapkan aspek semangat dan kedisiplinan Anda takkan mengalami banyak aral rintangan, hingga takkan sukar pula Anda manuverkan pada saat-saat Anda butuhkan. Para juragan-juragin Feng Shui, para pemerhati YouTube channel FSA, Feng Shui Enthusiast, para pengguna dan pemanfaat kalender Imlek tahunan, dan tidak ketinggalan pula Anda, para sahabat sukses Radio Sonora FM dan Sonora Jaringan dimanapun kini Anda sedang berada.
Salam sehat, bahagia sejahtera, berkeharmonisan, dan banyak berkesuksesan. Seperti telah kita pahami bersama, bahwa era di atas angin yang marak terjadi pada tahun naga kayu lalu, perlahan namun pasti akan terus memudar. Walaupun takkan sirna sama sekali, setidaknya bakal memudar hingga berkondisi minimal, untuk kemudian digantikan dengan era di mana pergumulan prinsip, pergumulan emosi, dan pergumulan kelogikaan yang tidak berbeda dengan adu strategi itu bakal mendominasi sekaligus meningkatkan tekanan yang jauh lebih besar dan lebih besar lagi ketimbang sebelumnya. Tidak mengherankan kalau di kemudian dinamika bersifat hasut menghasut, ancam mengancam, bahkan upaya pemuncakan atas kesemuanya itu hingga menjadi sebuah perseteruan relatif meningkat di bulan Imlek kedua Jigwe ini, di mana sikap temperamental setiap individu pada umumnya pun diramalkan bakal mudah pula terbakar oleh api asmara yang membabi buta. Mengingat kata kunci bulan Imlek kedua Jigwe yang berentang waktu mulai 28 Februari 2025 hingga 28 Maret 2025 yang berbunyi inkonsistensi, akar kecurigaan, risaukan sepak terjang. Jelas bahwa ada dua aspek yang patut kita pedulikan dan kita waspadai benar, agar hal itu kelak takkan memanaskan situasi dan kondisi yang kini diramalkan syarat dengan dinamika hasut menghasut, ancam mengancam, hingga berkeseteruan tersebut. Kedua aspek yang dimaksudkan itu tentu saja adalah inkonsistensi dan kecurigaan. Inkonsistensi, sikap tidak konsisten. Apakah itu terhadap prinsip? Apakah itu terhadap emosi? Ataupun apakah itu terhadap kelogikaan? Di mana perilaku, ya katakanlah yang bersifat ataupun yang bernada mencela-mencelek, dalam artian tidak berketegasan, apalagi hingga tidak memiliki kesan berkepribadian sama sekali, bakal menimbulkan kerisauan, baik dalam hal beraktivitas, bersepak terjang, atau bahkan memanuverkan aksi-aksi tertentu. Begitu pula halnya dengan dampak buruk yang ditimbulkan oleh kecurigaan yang berpotensi mencuat pula oleh karena inkonsistensi tersebut tadi. Dengan menggarisbawahi kesemua itu, jelas bahwa tantangan pada bulan Imlek kedua Jigwe ini adalah sikap tidak konsisten baik dalam meneguhkan prinsip, emosi, dan kelogikaan, ataupun sikap perilaku yang kerap menimbulkan kesan kecurigaan, apalagi kecurigaan yang sungguh berlebihan. Dan dengan memahami kesemua itu, paham pula kita akan indikasi yang bakal berkembang di kemudian. Dan agar kita bisa terhindar daripada segala dampak buruk yang diakibatkannya, maka apapun sio kita patut bersikap sabar,
menahan diri, dan senantiasa bersikap konsisten agar segala hal dapat kita kendalikan sebagaimana mestinya. Lain daripada itu, kita pun dituntut agar tidak mudah curiga. Untuk itu, kita patut untuk senantiasa berpijak pada objektivitas. Juga tidak mudah bersikap temperamental. Untuk yang satu ini tentu saja kita harus mampu untuk menjaga prinsip dengan sebaik mungkin, di mana hasutan, ancaman, ataupun cikal bakal perseteruan sekalipun takkan sukar untuk kita enyahkan pula. Atau setidak-tidaknya tidak akan sukar pula bagi kita untuk meminimalkan kesemua kecenderungan bersifat negatif tersebut kalau kita mampu bersikap sabar dan mampu menahan diri. Oleh karenanya pula penting bagi kita semua untuk memahami, setidaknya untuk paham benar mengenai di antaranya fenomena tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Memahami juga potensi usia sio kita sendiri berikut jumlah nilai keberuntungan, dan sebaiknya pula kita paham juga mengenai solusi untuk menghadapi kesemuanya itu agar segala sesuatu yang diramalkan baik bisa kita maksimalkan, sedangkan yang diramalkan kurang baik ataupun buruk takkan sukar pula untuk kita minimalkan. Untuk itu, kalender tahun 2025 Imlek 2576 patut kita jadikan sebagai pedoman. Ada baiknya kalau video-video seputar tahun ular kayu yang telah dipublish pada YouTube channel FSE Feng Shui Enthusiast, dan juga video 12 show yang telah saya persembahkan pada YouTube channel Radio Sonora FM dan Sonora Jaringan, Anda seksamai pula. Terlebih baik lagi nih, kalau video tahun ular kayu yang dikemukakan oleh putra saya, Kang Singfat, pada YouTube channel KSH, sungguh-sungguh Anda pedulikan benar. Di samping itu adalah penting bagi kita sekaliannya untuk mensinergikan ke semua kiat-kiat sukses yang telah disampaikan tadi dengan tinjauan mengenai sio kelahiran kita berikut ini. Sio ular, keberuntungan Anda bakal meningkat pesat kalau emosi Anda mampu Anda kendalikan. Jadi jelas bahwa potensi untuk terjadinya sebuah peningkatan keberuntungan terbuka lapang di bulan Imlek yang kedua ini. Bahkan signifikansinya mudah Anda wujudkan kalau aspek kedisiplinan pun makin Anda teguhkan. Jadi ya, syarat pertama adalah emosi yang terkendalikan. Syarat yang kedua adalah kedisiplinan Anda yang patut makin Anda teguhkan. Apabila kedua hal itu Anda terapkan, niscaya keberuntungan Anda bakal meningkat hingga luar biasa mencengangkan. Untuk itu, hindari sikap berayal-ayalan.
Ya, jadi jangan Anda seenak-enaknya saja, melainkan patut memfokuskan sepak terjang Anda ke satu tujuan yang tepat. Ya, hindari sikap berayal-ayalan, namun patut fokuskan tujuan agar lebih berkepastian. Ya, saya ulangi bahwa syarat untuk memperoleh kemajuan di bulan Imlek yang kedua ini untuk Anda yang berusia ular, yang pertama adalah mengendalikan emosi. Yang kedua, mendisiplinkan diri Anda hingga seteguh mungkin. Dan yang ketiga, hindari sikap ayal-ayalan, namun fokuskan tujuan yang berkepastian. Niscaya sukses akan melambungkan keberuntungan Anda. Siok kuda. Keberuntungan Anda yang bersiok kuda diramalkan bakal terkoreksi apabila prinsip Anda, sadar ataupun tidak, Anda gadaikan. Oleh sebab itu, prinsip harus benar-benar diteguhkan, bahkan tidak boleh terhasut sama sekali. Namun demikian perlu Anda ketahui, walaupun penurunan itu terjadi, koreksinya relatif tidak banyak. Dalam artian tidak akan menurun signifikan. Sehingga keberuntungan Anda, walaupun menurun, dapat dikatakan masih sungguh sangat memuaskan. Lain daripada itu, patut Anda pahami bahwa bagi Anda memang di bulan Imlek yang kedua ini tidak ada yang patut Anda khawatirkan. Sepanjang kalau aksi-aksi yang Anda torehkan tidak menyimpang daripada perencanaan. Ya. Tiada yang patut dikhawatirkan sepanjang aksi tidak menyimpangkan perencanaan. Hindari kejaran membabi buta, namun jangan pernah kehilangan aspek keyakinan. Di sini jelas dapat disimpulkan bahwa Anda yang bersiok kuda, kalau Anda tidak mudah dihasut, tidak menggadaikan prinsip Anda, kestabilan Anda dalam hal memperoleh keberuntungan yang seoptimal mungkin tidak akan mengalami gangguan. Ya, bahkan stabil dan agak meningkat mampu Anda torehkan pula. Untuk itu, syarat lainnya adalah Anda tidak patut merasa khawatir, namun patut memastikan diri agar rencana Anda tidak menyimpang. Dan oleh sebab itu pula, kejaran yang membabi buta harus Anda pantangkan benar. Dengan demikian maka, kesuksesan Anda justru akan sangat-sangat memuaskan. Sukses selalu. Siok kambing. Keberuntungan Anda bisa memuncak luar biasa kalau Anda berkeyakinan. Syaratnya kok mudah banget. Kalau Anda yakin, keberuntungan Anda memuncak. Nah, hal yang tampaknya sederhana ini belum tentu mudah untuk Anda terapkan. Dari kalimat ini dikhawatirkan bahwa
Di bulan Imlek yang kedua, dikhawatirkan justru Anda dirundung dengan hal-hal yang membuat Anda tidak berkeyakinan diri. Nah, oleh sebab itu, penting bagi Anda untuk introspeksi dan senantiasa menanamkan keyakinan diri yang lebih daripada sebelumnya. Tiada hal yang tidak berkemungkinan. Ingat ya, tolong digarisbawahi. Tiada hal yang tidak berkemungkinan kalau target tujuan senantiasa Anda tekad bulatkan. Jadi, selain Anda patut berkeyakinan, tekad bulat dengan tujuan yang bertarget berkepastian patut Anda torehkan pula. Hindari debat kusir. Jadi, jangan pernah buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Hindari debat kusir. Tiada guna. Namun, utamakan negosiasi demi masifkan kesuksesan. Jadi, daripada kalimat yang terakhir, jelas bahwa selain potensi Anda mampu memuncak luar biasa, signifikansinya masih terbuka lebar apabila Anda pun meningkatkan negosiasi Anda demi memuncakkan kesuksesan Anda sendiri. Sukses selalu. Sio monyet. Keberuntungan memuaskan. Nah, Anda yang bersio monyet patut berbangga diri dengan kalimat tersebut tadi. Keberuntungan memuaskan. Kalau rasa khawatir tertiadakan. Jadi, di bulan Imlek yang kedua ini, satu hal yang patut Anda koreksi diri adalah rasa khawatir yang diam-diam menyelinap ke dalam diri Anda. Dan kalau hal itu Anda rasakan, segeralah untuk membuangnya jauh-jauh. Cari dan temui akar permasalahan daripada kekhawatiran tadi, agar kesemuanya dapat Anda enyahkan tanpa tersisa sama sekali. Tenangkan pikiran, bulatkan tujuan. Tenangkan pikiran. Jadi jangan khawatir. Tenangkan pikiran. Bulatkan tujuan Anda, urungkan hasrat mencampuri masalah pihak lain. Jangan-jangan yang Anda khawatirkan itu juga berasal dari masalah pihak lain. Nah, oleh sebab itu, masalah pihak lain jangan Anda kedepankan. Ya, boleh-boleh aja Anda menanganinya kalau itu memang satu keharusan, tetapi jangan diprioritaskan. Ya, dengan kata lain, jadikan itu sebagai pekerjaan sampingan saja, katakanlah demikian ya. Ingat, tenangkan pikiran, bulatkan tujuan. Itulah syarat kesuksesan Anda di bulan Imlek yang kedua ini. Hindari manuver aksi berlebihan. Oh, jangan sok-sokan, itu yang dimaksudkan ya. Hindari manuver aksi berlebihan, namun jangan pula terkendala pesimisme tanpa harapan. Yang berlebihan, terlalu ambisius, obsesif, jangan. Tetapi bersikap pesimis, tentu saja satu kekeliruan yang besar. Kalau hal ini bisa Anda camkan, kesuksesan tidak akan berpaling dari Anda. Sukses selalu. Sio ayam. Keberuntungan Anda yang bersio ayam dikhawatirkan menurun.
menurun kalau hal remeh-temeh Anda persoalkan. Jadi, syarat bagi Anda untuk menstabilkan keberuntungan Anda pada posisi yang pada bulan sebelumnya sangat-sangat memuaskan itu adalah dengan tidak mencampuri atau memasuki atau menangani hal-hal yang bersifat remeh-temeh. Fokuskan konsentrasi ke tujuan yang utama. Dalam artian, kalau Anda mencabangkan tujuan, itu sebuah kekeliruan. Dan kalaupun itu terjadi, Anda sebaiknya lebih mengutamakan yang bersifat primer daripada yang sekunder ataupun yang tersier. Fokuskan konsentrasi ke tujuan utama Anda, di mana niat pencabangan tak patut dipaksakan. Jelas toh bahwa hal-hal pencabangan sebaiknya jangan, tetapi kalau itu terlanjur Anda lakukan, sudah direncanakan misalnya, maka konsentrasi ke fokus tujuan utama jangan sampai berkurang sama sekali. Hindari sikap masa bodoh, kurang peduli, jadi hindari sikap masa bodoh, kekurang pedulian Anda agar kesuksesan takkan sukar terstabilkan. Jadi potensi Anda untuk tetap berada pada keberuntungan yang sangat memuaskan sebetulnya terbuka kalau hal remeh-temeh tidak pernah Anda persoalkan, dan juga Anda tidak pernah mencabangkan tujuan Anda. Kalaupun dicabangkan, tentu saja jangan Anda fokuskan sebagai kepentingan utama. Kepentingan utama adalah hal yang paling primer untuk Anda utamakan dan kedepankan. Dan kalau Anda betul-betul peduli akan kesuksesan Anda, maka kestabilan akan senantiasa menyertai Anda. Sukses selalu. Sio anjing. Keberuntungan Anda yang bersio anjing diramalkan bakal menjulang tinggi kalau Anda senantiasa realistis dalam berencana. Kalau diperhatikan benar, jelas bahwa keberuntungan Anda pada bulan Imlek yang pertama memang telah melompat jauh daripada bulan sebelumnya. Dan tentu saja pencapaian itu patut Anda pertahankan benar, jangan sampai menurun, bahkan lebih baik lagi kalau semakin menjulang tinggi. Nah, untuk itu Anda patut realistis dalam berencana. Kalau Anda tidak realistis, jangan-jangan proyek mercusuarlah yang Anda kejar sehingga Anda hanya membuang uang ke laut saja. Itu tentu saja jangan sampai terjadi. Nah, untuk itu, selain toleransi berlebihan tidak berkepatutan. Ingat toleransi berlebihan tidak berkepatutan. Jadi, menolong orang adalah baik. Tetapi kalau berlebihan itu adalah sebuah kekeliruan yang tidak boleh terjadi, bahkan patut Anda pantangkan benar. Waspadai keraguan tanpa alasan. Jadi di bulan Imlek yang kedua ini, potensi Anda memang sedang terbuka. Kalau ada keraguan, tetapi keraguan itu tidak beralasan kuat, sebaiknya Anda singkirkan saja.
Hindarilah untuk membuang-buang waktu. Manfaatkan waktu untuk seefektif dan seefisien mungkin. Untuk hal yang tiada guna tentu saja harus dienyahkan. Ya, hindari buang waktu untuk hal tiada guna agar kesuksesan optimal mudah diwujudkan. Jelas toh? Sukses selalu. Sio babi. Keberuntungan ada yang bersio babi. Mudah sekali Anda tingkatkan kalau ambisi Anda senantiasa Anda kedepankan. Jelas di sini bahwa Anda tidak patut, Anda keliru kalau Anda tidak berani menargetkan ambisi Anda. Karena ambisi Anda, cita-cita Anda harus Anda letakkan pada satu kepentingan utama. Ya, keberuntungan mudah ditingkatkan kalau ambisi dikedepankan. Makin berkelancaran apabila semangat pengejaran tak meredup ditelan kekhawatiran. Nah, ada dua hal dalam kalimat ini yang patut Anda waspadai dan pedulikan. Ya, Anda patut mencari solusinya, yaitu misalnya Anda memotivasi diri agar tidak kehilangan semangat untuk melakukan pengejaran terhadap prospek-prospek yang sedang terbuka, ya, dan juga jangan pernah Anda mau ya ditelan rasa khawatir, ya. Oleh sebab itu, adanya rasa khawatir perlu Anda kaji dengan seobjektif mungkin. Apakah kekhawatiran tersebut memang masuk di akal atau tidak? Pada bulan Imlek yang kedua ini, kecenderungan tidak masuk di akal bakal jauh lebih besar daripada kekhawatiran yang memang diperlukan. Jadi Anda betul-betul patut bersikap realistis untuk menyikapi hal semacam itu. Hindari sikap ketersinggungan. Ya, jangan mudah tersinggung, agar matematika logika Anda tidak terkontaminasi hayalan. Jadi, kalau Anda mudah tersinggung, yang dikhawatirkan logika Anda yang sebetulnya tajam tadi bisa-bisa terintervensi oleh khayalan-hayalan yang justru tidak masuk di akal tadi. Nah, oleh sebab itu, buang hayalan, buang rasa tersinggung, agar matematika logika Anda dapat Anda teguhkan sehingga objektivitas Anda akan mampu mengedepankan ambisi di mana keberuntungan pun pada akhirnya mudah Anda tingkatkan. Sukses selalu. Sio tikus. Keberuntungan Anda yang bersio tikus diramalkan stabil kalau prinsip dan logika terbebas hasutan. Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kalau logika Anda mudah dihasut, keberuntungan Anda cenderung menurun ketimbang stabil. Nah, oleh sebab itu, prinsip dan logika Anda patut Anda teguhkan, ya. Patut Anda motivasikan setiap saat agar terlepas dari deraan hasutan semacam apapun juga. Penurunan bisa menjadi fatalis bahkan apabila sikap
ataupun kesan beradu strategi tampak di permukaan. Bagi Anda yang bersio tikus, patut Anda camkan bahwa jangankan Anda coba-coba beradu strategi, coba-coba bergumul dalam satu adu prinsip, adu emosi, adu kelogikaan. Bahkan kalau itu pun hanya sebagai kesan belaka pun dapat menjadi batu sandungan yang dapat mengakibatkan penurunan keberuntungan yang dikhawatirkan relatif sangat besar. Lain daripada itu, patut Anda camkan benar bahwa kelesuan patut Anda hindari. Lesu ya, dalam artian kekurangan semangat patut Anda hindari. Hindari kelesuan dan kurangnya peduli. Nah, jadi di bulan Imlek yang kedua ini banyak tantangan yang harus Anda waspadai. Yang pertama adalah hasutan-hasutan. Yang kedua adalah kecenderungan untuk beradu strategi, ya, merasa diri hebat. Tolong itu dihindari benar. Dan yang ketiga adalah kekurangan semangat dan kekurangan kepedulian. Ini yang harus Anda motivasikan agar Anda senantiasa bersemangat dan fokus pada tujuan Anda sendiri. Ini penting agar peluang takkan terlepas dari genggaman. Jelas, kalau aspek-aspek tantangan tadi dapat Anda kendalikan sebagaimana mestinya, Anda tidak perlu khawatir dengan adanya penurunan, karena kestabilan akan senantiasa berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Sio Kerbau, keberuntungan Anda yang bersio kerbau diramalkan menurun. Menurun kalau Anda terhempas oleh hasutan dan keraguan. Ya, artinya di bulan Imlek yang kedua ini, di bulan Jigwe ini, Anda yang bersio kerbau tahu-tahu merasa kehilangan prinsip hingga hasutan merajalela, bukan saja dalam hal bertindak, namun juga yang patut Anda waspadai, jangan sampai hasutan itu menggerogoti, mengganggu benak Anda sendiri, sehingga berbagai keraguan bermunculan ke permukaan. Keraguan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Dengan kata lain, Anda patut mengenyahkan semua keraguan yang tidak berkepastian tersebut. Keraguan yang sebetulnya hanya mencuat dikarenakan berbagai macam hasutan yang sebenarnya pun tidak perlu Anda pedulikan benar. Masifkan keyakinan. Jadi oleh sebab itu Anda harus memasifkan keyakinan Anda. Ini penting sekali agar performa diri Anda tangguh menghadapi bayang-bayang syarat ketidakpastian. Jadi kalau Anda terhempas oleh hasutan, Anda mengalami keraguan, tentu saja performa diri Anda bakal runtuh dan Anda bakal merasa dibayang-bayangi ketidakpastian. Oleh sebab itu, keyakinan Anda patut Anda teguhkan, patut Anda motivasikan. Selain daripada itu, hindarilah curiga yang berlebihan. Ya, karena kecurigaan yang berlebihan pun akan menimbulkan keraguan pula. Dan apabila Anda curiga di mana keraguan mencuat,
Juga sebaliknya, berbagai hasutan pun bisa bermunculan ke permukaan dan itu pada akhirnya terserap pula ke dalam benak yang kemudian dapat mengganggu pola berpikir Anda sendiri. Hindari curiga berlebihan demi kurangi potensi mencuatnya fenomena bersifat pergumulan. Jadi, tanpa ada curiga, pergumulan pun tidak akan terjadi dan Anda pun dapat memasifkan keyakinan Anda. Dengan demikian maka kecenderungan penurunan tidak mungkin akan terjadi. Sukses selalu. Sio macan. Keberuntungan Anda yang bersio macan diramalkan bakal meningkat. Ya, tentu saja Anda patut berbangga diri bahwa keberuntungan Anda diramalkan bakal meningkat. Kalau ada kalaunya loh ya. Kalau emosi diri Anda bisa Anda kendalikan. Dengan kata lain, Anda dikhawatirkan bakal didera oleh sikap temperamental yang sebetulnya tidak diperlukan di bulan Imlek yang kedua ini. Dan untuk itu Anda patut mengantisipasinya dan menolaknya jauh-jauh agar tidak terjadi. Keberuntungan bakal meningkat kalau emosi diri bisa terkendalikan, bahkan berpeluang hingga signifikan apabila upaya pengejaran senantiasa gigih terkendalikan. Jadi bukan hanya emosi diri aja yang patut dikendalikan. Ya, kejaran pun harus gigih yang juga terkendalikan. Hindari aksi adu siasat, adu strategi agar kelancaran terdukung, hambatan pun terenyahkan. Jadi, bagi Anda yang bersio macan, jangan coba-coba untuk menggeluti bidang-bidang yang sifatnya spekulasi. Karena adu aksi, adu siasat sangat dengan spekulasi. Ya. Kalau itu bisa Anda camkan benar, maka dukungan akan banyak berdatangan bagi Anda, di mana hambatan terenyahkan, keberuntungan pun meningkat pesat. Sukses selalu. Sio kelinci. Keberuntungan Anda yang bersio kelinci agak menurun kalau ambisi terlampau berlebihan. Dengan kata lain, sebaiknya Anda mengelola apa yang sedang berlangsung, yang sedang Anda tangani, dan jangan mencoba-coba untuk meningkatkan ambisi Anda hingga di luar batas kemampuan. Dikhawatirkan justru penambahan pekerjaan Anda itu akan membebani diri Anda, di mana dampak buruknya tentu saja pada aspek keberuntungan Anda sendiri. Nah, untuk itu persiapkan segala sumber daya Anda, ya, agar dapat dimanfaatkan ketika benar-benar dibutuhkan. Satu hal yang patut diwaspadai benar adalah ambisi, ya, harus sepadan dengan sumber daya yang kita miliki. Di mana sumber daya itu pun patut kita persiapkan benar. Jangan sampai sumber daya itu tidak tersedia manakala kita butuhkan. Padahal sumber daya itu sendiri sebenarnya kita miliki, tetapi tidak
dipersiapkan sebagaimana mestinya. Ini tentu saja adalah satu kekeliruan yang tidak boleh terjadi. Hindari manuver tanpa rencana. Ini jelas dong ya, bahwa kalau kita mau bermanuver aksi, tentu saja rencananya patut kita kelola, kita susun dengan semasak mungkin. Hindari manuver tanpa rencana masak, agar di kelak kemudian takkan ciptakan kekeliruan. Jadi jelas bahwa Anda yang bersio kelinci memang diramalkan keberuntungannya agak menurun. Namun tidak suka distabilkan apabila ambisi Anda yang bersio kelinci tidak berlebihan, di mana sumber daya pun tersiapkan sebagaimana mestinya. Dan manuver-manuver aksinya pun patut direncanakan dengan masak agar kekeliruan yang bakal terjadi pun dapat diminimalkan dengan sekecil-kecilnya sehingga keberuntungan bisa diraih lebih besar daripada semestinya. Sukses selalu. Shio Naga. Keberuntungan agak meningkat kalau semangat tak alami gangguan. Syaratnya cuma kecil saja kok bagi Anda yang bersio naga. Yang penting kalau Anda bersemangat, keberuntungan akan terstabilkan dengan sendirinya, bahkan meningkat lebih daripada sebelumnya. Ya, tentu saja ini adalah satu peluang yang tidak boleh diabaikan dan patut kita songsong sebagaimana seharusnya, ya, dengan semangat tentunya. Keberuntungan agak meningkat kalau semangat tak alami gangguan. Konsentrasikan target tujuan. Nah, kalau semangatnya sudah tidak ada gangguan, maka target tujuannya haruslah terkonsentrasikan. Konsentrasikan target tujuan sesuai daya kemampuan agar kelancaran tidak sukar diwujudkan. Kalimat ini jelas banget dong ya. Kalau kita punya semangat dan target tujuannya pun berkesesuaian dengan daya kemampuan, nggak ada tuh tapaknya sebuah rintangan. Dan tentu saja bukan saja kestabilan yang bisa kita raih, peningkatan yang lebih baik pun tentu saja takkan sukar pula kita wujudkan. Nah, untuk itu pula kita patut menghindari silat siasat, ya. Hindari bersilat siasat demi mengundang dukungan dan kelancaran beraktivitas di kemudian. Ya, jelas di sini bahwa potensi Anda yang bersio naga sebetulnya terbuka. Hanya saja potensi kenaikan di bulan Imlek yang satu ini, di bulan Imlek kedua Jigwe ini, memang tidak sebesar yang Anda harapkan. Namun tentu saja kenaikannya cukup memuaskan. Yang penting Anda tidak coba-coba untuk bersilat siasat. Jangan pernah mengadu kemampuan kepada siapapun demi kepentingan siapapun. Daripada beradu siasat, bersilat siasat, lebih baik mencari dukungan agar kelancaran beraktivitas di kemudian jauh lebih besar, hingga di bulan-bulan berikut keberuntungan Anda yang bersio naga pun akan semakin terbuka dan semakin menjulang tinggi. Sukses selalu. Para juragan-juragin Feng Shui, para pemerhati YouTube channel FSE, Feng Shui Enthusiast, dan
tentunya juga Anda yang senantiasa mempedomani kalender Imlek tahunan yang saya tulis. Juga tidak ketinggalan pula Anda sahabat-sahabat sukses Radio Sonora FM pada pusat maupun jaringan. Fenomena awal daripada bulan Imlek yang kedua Jigwe telah saya sampaikan. Begitu pula mengenai potensi sio Anda pada bulan tersebut. Dan tentu saja apabila Anda mensinergikan keduanya itu dengan sebaik mungkin, niscaya dapat Anda jadikan sebagai pedoman bagi peningkatan keberuntungan Anda sendiri. Karena keberuntungan Anda adalah kebahagiaan kita semua. Sukses selalu.